Berarti saya baru ingat nih. Jadi ada satu jenis kelinci yang Rex ini mungkin ya, Ya. yang bulunya mirip-mirip karpet di masjid yang tebal. Ya, benar ya? Betul. Karena Ya, bulunya nggak bulunya. panjang. Karena yang asli Indonesia, yang putih mata merah itu kan agak panjang. Iya, betul. Nah, betul Ini Kang kayak lihat. mirip-mirip karpet di masjid yang tebal-tebal itu. Ya. Ini Itu Rex ya? Rexi. Ini Rexi Rexi Agrina dan Reza. Reza Agrina. Oke, itu sekali lagi Sobat Colenang, Sobat Tani, jika ada yang berminat untuk beternak kelinci, Kementerian Pertanian sudah melalui Badan Litbang, Ya. utamanya di Balitnak. Pusditbangnak atau Balitnak, Balitnak, ya. sudah Punya bisa galur lah, ya, punya galur punya yang- galur sendiri, dan itu sudah pasti unggul lah, insya Allah. Ya, betul. Sudah pasti unggul. Kita lanjut lagi dong yang tadi. Ya. Kemudian Yang apa tuh, kawin? kawinnya. Kawin waktu sih Kang lihat sih Kan maunya. playboy. Oh. Nah, Kang lihat kalau sebagai insan peternakan kita nih, kalau kelinci itu kan dari itunya apa? Monogastrik ya istilahnya. Iya, apa? ya, satu lambung. Satu lambung ya. Satu lambung. Yang tentunya sama dengan burung ya. Manusia juga Manusia sama. juga gitu ya. Manusia juga sama, betul. Nah, kalau dari segi pakan untuk itu, Oh iya. mungkin Kang lihat. Ini sama dengan manusia. Oke. Mono itu Monogastrik. satu, gastrik itu lambung. Jadi berlambung tunggal, berlambung satu. Nah, ini seperti mungkin ya Kang Dani, sistem pemeliharaan ternak Ya. yang lain tetap harus memperhatikan 3 faktor yang sering kita bahas. Sering kita bahas ya. Jadi bibit, pakan, dan cara pemeliharaan. Betul. Nanti cara pemeliharaan kita lanjutkan yang repro tadi. Dari bibit barusan sudah dibahas yang unggul dan kebetulan dihasilkan oleh Kementerian Pertanian adalah galur Rexi dan Agrina Reza. dan Reza. Agrina keduanya dan Ya, Agrina. Ya, itu di bibit. Itu insya Allah unggul. Untuk pedaging, untuk pedaging. Kemudian pakan nih. Pakan ternyata tidak ribet juga di kelinci. Tuh. Pertama, hijauan itu sangat banyak di Indonesia lah. Tapi kan itu yang unsur utama, Kang. Pakan Iya. itu unsur utama ya. Iya. Jadi, Artinya pakan yang ini pengalaman nih. Iya. Yang pernah karena saya masih pernah melihara kelinci Iya. walaupun hanya beberapa ekor, dan ini juga pengalaman dari peternak kelinci yang lain. Tuh. Jadi ada dua jenis nih yang bagus untuk jenis hijauan yang bisa diberikan kepada kelinci. Ya. Ini menurut kata orang Jawa Barat nih, ya. Pertama adalah sintrong, Oh iya, betul. sintrong, dan yang kedua adalah genjreng. Genjreng tuh kalau bahasa Indonesia apa? Legetan. Legetan ya. Legetan. Nah, itu 2 jenis yang Paling disukai sangat disukai. sama kelinci. Dan itu saya perhatikan konsistensi fesisnya, kotoran padatnya kering. Wow. Itu makanya peternak menganjurkan itu. Dari kotorannya nggak benyek, nggak ngelembek, Ya. kering lah kalau pakai itu. Kalau pakai sintrong atau genjreng atau legetan tadi. Tapi selain 2 itu juga bisa digunakan jenis hijauan lain. Betul. Seperti babadotan, Wadotan. kemudian odot. Odot masih bisa ya, betul ya? Gajah odot bisa, setaria bisa. Kadang-kadang rumput bede bisa, saya pernah ngasih Ya. itu. Kemudian rumput gajah juga bisa. Tapi ya dicincang halus karena kelinci mah leutik, kecil. Nah, itu dari hijauannya. Tuh. Itu sudah super lah. Hijauan itu sudah termasuk super. Kalau mau ditambah dengan yang itu kan dari rumput ya. Dari kacang-kacangan juga bisa. Legum ya. Legum bisa. Karena daun singkong juga mau ternyata. Nah, yang legum itu ya seperti daun gamal, kaliandra, kemudian sekarang banyak indigo vera. Itu bisa juga digunakan, atau lamtorogung, itu bisa atau daun dari kelompok kacang-kacangan yang biasa dikonsumsi oleh manusia, itu juga mau. Itu juga mau ya. Artinya untuk hijauan kelinci ini hampir sama, mungkin sama persis dengan hijauan yang biasa diberikan kepada kambing domba lah terutama. Ya, artinya nggak susah ya. Nggak susah lah. Ya. Kemudian kalau untuk menambah
kualitas nutrisinya. Jadi kalau hijauan kan termasuk makanan pokok. Kalau di manusia mah nasinya lah ya. Nasi. Nah ini untuk keragaman pakan supaya palatabilitasnya naik atau daya sukanya naik dari si kelinci ini divariasi dengan penambahan konsentrat. Dan konsentrat ini banyak lah, bisa ditambah dengan dedak padi. Ya. Atau kalau mau agak keren ya polar nggak apa-apa, lebih bagus. Dan yang kedua, ampas tahu kalau ada, kalau nggak usah dipaksakan ini ampas tahu. Yang ketiga kombinasi dari dua bahan ini. Nah, kemudian nih sobat tani, sobat colenak, sekarang di pasar lah sudah banyak sekali tuh di pet shop, udah banyak sekali pakan. Namanya pakan lengkap. Kan komplit. Complete feed. Complete feed. Dan bentuknya sudah pelet. Karena begini Kang Dani, saya pernah melihat ke Balitnak. Mohon maaf nih, Balitnak, Balai Penelitian Peternakan, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, itu yang lokasinya di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, itu pernah membuat dan mudah-mudahan sampai sekarang masih membuat pakan lengkap untuk kelinci, bentuknya pelet. Ya. Nah kalau sudah pakan lengkap begitu, kita tidak harus memberi rumput lagi. Kudu ngarit, kudu neangan. Ya betul. Kudu capek kitanya. Jadi kita beri aja. Mirip-mirip kalau kita memberi makanan seperti makanan kucing kan ya, banyak. Makanan kucing, makanan anjing, itu kan udah lengkap di situ dalam satu dalam satu satuan bentuk pakan udah betul, lengkap. Betul. Nah itu Kang Dani pakannya. Jadi kalau pakan nggak usah ribet lah untuk kelinci. Artinya sangat gampang. Iya dengan teknologi sekarang udah banyak yang membuat itu ya Kang Dani. Apalagi sebenarnya kelinci itu aneka ternak yang juga bisa jadi pet animal. Iya, betul. Karena kadang-kadang Kang Ded, kalau ke kebun raya Bogor, itu di pinggir anak-anak tuh pengen. Kan ada juga itu apa namanya? Kalau film kartun itu Big Bunny. Film itu zaman kita itu mah. Kan makanannya itu apa namanya? Wortel. Ya. Jadi Kang Ded bilang tadi, biasanya yang diberikan kepada manusia juga kelinci suka. Itu satunya. Tapi kan kalau kita melihara pakai wortel tuh kan mahal. Ini mah kalau beberapa. Tapi limbahnya bisa sih. Oh betul. Daunnya maksudnya daun wortel atau wortel dari limbah dapur kan wortel suka dikupas. Nah itu ya betul. Kulitnya bisa. Saya pernah memberikan itu. Ya. Kangkung juga bisa. Ya limbah-limbah dapur yang masih sehat, masih bersih, bukan sehat, masih bersih bisa diberikan untuk kelinci. Kayak kubis kok bisa. Betul. Mau si kelinci ini. Ya sebenarnya seperti yang kita bahas sebelumnya aneka ternak Kang Ded, ini kita memang janji membahas kelinci. Kelinci itu salah satu pertama tadi saya ulangi lagi adalah kalau kita pelihara kelinci tadi sama dengan yang lainnya merpati itu kita sebagai hobi juga bisa menjadi sumber pendapatan. Sangat bisa. Apalagi kelinci ini kan dua kemarin kita diskusi, kita bahas dari kelinci, sumber pangan protein hewani dan bahan baku ekonomi kreatif. Itu yang saya bilang tadi. Dari mulai kulitnya kalau misalnya kita pelihara itu bisa dijadikan topi bulu itu berbulu dan mungkin bulunya juga bisa. Tulangnya juga bisa pakai sedotan kalau mau mah. Kan ada tulang. Dalamnya kan bolong. Buat sedotan boleh itu. Saya daur ulang ya. Dari reproduksi tadi si betina dibawa ke jantan. Ada lagi nggak sih kelebihan dari kelinci ini? Bukan kelebihan. Yang kalau betul-betul kelebihan, katakanlah keunikan ini dari kelinci. Ya ini tadi seperti habis birahi itu apa istilahnya ya kalau dari masa birahi ke birahinya lagi itu cepat. Gitu? Jadi cepat jadi yang betinanya ya. Dan satu lagi kalau apalagi jantan mah kalau udah. Jantan kan siapa? Jadi dia masa apa istilahnya Kang lihat ya kalau itu ya. Kan setiap birahi, masa birahinya tuh dia kembali untuk birahinya lagi. Siklusnya cepat dia. Yang itu lagi. Dan bahkan itu yang tadi saya bilang ketika dia hamil atau bunting dan bisa melahirkan 6-8 itu. Bahkan saya pernah baca ada yang sampai itu kan yang
Reksi ya? Ya, Reksi Reja. Yang juga kalau memang pas lagi kebetulan bibitnya bagus, betul. Itu bisa nyampe 8 sampai 10 ekor per kelahiran. Nah ini satu lagi Kang lihat tadi, jadi kalau kita mengawinkan, jadi ada yang harus kita perhatikan umur dewasanya kelinci itu juga harus, karena kita berhubungan dengan bagaimana kita reproduksi. Jadi usia ideal kelinci untuk dikawinkan itu adalah 8 bulan. Yang ideal. Yang betina. Yang betina. Jadi jangan mengawinkan kelinci yang belum cukup usia karena akan mengakibatkan gangguan kesehatan maupun pertumbuhan, salah satu resiko. Berarti itu dewasa tubuhnya di 8 bulan. 8 bulan. Jadi usia idealnya ya, jadi 8 bulan. Baik betina mungkin baik jantan kan lainnya. Ya, ada 8 bulan. Berarti dewasa kelaminnya bisa kurang dari itu biasanya. Ya. Kan dewasa kelamin dulu. Betul. Nah, ya, kemudian ini kalau kita kan tadi bilang birahi. Jadi ada tanda-tandanya yang betul-betul biasanya kata kalau Kang Dayat bilang tadi kan ada tanda-tanda A, B, C, D, E ya. Kan kalau luminansia terlihat gitu kan. Kadang-kadang kalau kelinci kan susah juga itu. Ya, jadi ada tingkah lakunya nih. Jadi kalau ciri-ciri kelinci yang sudah siap kawin, yaitu lebih gelisah daripada biasanya dan sering mendekati kelinci yang berbeda jenis kelaminnya. Nah, itu kalau di sapi itu kan kelihatan dari itu abang-abu angkat. Ini bisa juga dilihat dari alat reproduksi, tapi dari tingkah lakunya kita bisa lihat juga kan. Sangat. Kadang-kadang gosok-gosok. Iya benar. Kadang-kadang berbeda itu. Gosok-gosokin dagu, terus bagian pupanya digini-giniin, digosok-gosok gitu. Ya artinya kata kuncinya digelisah tadi kan. Gelisah betulnya. Artinya dia menampakkan gejala yang tidak biasa lah. Betul. Jadi ya itu tadi karena mungkin itu salah satu tingkah laku yang kita bisa lihat. Oh ini udah siap dikawinkan. Dan selain umur tadi ya. Dan ini peluang usahanya sangat tinggi karena populasinya udah pasti cepet ini. Ya. Tadi bisa umur 8 bulan atau 9 bulan udah bisa dikawinkan. Betul. Kemudian satu kali beranak bisa 6 sampai 8. Bahkan ada yang mengatakan sampai 10. Betul. Ekor per kelahiran. Kemudian lama membunting juga sebentar. Iya. Berapa? Hanya 30 harian. Betul. Kurang lebih sebulan lah. Ya. Bisa kurang bisa lebih tuh. Lama buntingnya cepet banget loh. Kemudian si kelinci betina ini akan birahi lagi setelah melahirkan postpartum. Birahi lagi setelah beranak. Ya. Itu 4 hari loh. Nah itu bisa 4 hari. Jika 4 hari ini tidak terkejar untuk dikawinkan, nanti pada umur 20 hari setelah kelahiran timbul lagi tuh birahi. Itu yang saya bilang tadi, masa birahinya. Terus nanti jika ini juga birahi kedua setelah melahirkan ini tidak keburu dikawinkan, 40. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih lah interval birahinya antara 10 sampai 20 hari. 20 hari. Birahi lagi gitu. Cepet kan? Cepet banget. Ya, makanya bisa ya kalau kita mau menambah populasi paling cepat ini kelinci dan ini kemarin kan kita pernah bahas untuk memelihara kelinci yang muda. Kita kalau nggak salah kemarin kan 3 bulan. Betul. 3 bulan. Karena ternyata lama menyusui di kelinci itu lumayan lama juga sih. Jadi beda dengan di ternak ruminansia, di sapi, kambing, kerbau. Cukup seminggu, habis seminggu itu bisa dipisahkan. Kalau di kelinci itu kemarin di episode yang lalu waktu kita membahas aneka ternak kan minimal 3 bulan. 3 bulan. Artinya menyusuinya ternyata 2 bulan dia. Ya karena itu kalau kayak anak bilatu, kecil ya, jadi memang betul. Apa sih ya kayak anak tikus. Itu yang merah. Sehingga proses penumbuhan bulunya cukup lama. Jadi ketika akan kita sapi itu jangan sampai terlalu cepat juga, nanti malah bisa enggak. Ada pernah mengatakan begini waktu saya di Cianjur, Jawa Barat. Katanya kalau kelinci itu beranak
itu yang dipelihara ada 50%-nya gitu. Ya. Supaya pertumbuhannya optimal kan kayak gitu. Oke. Jadi kalau apa namanya? Sekali beranak itu 8, berarti minimal dipelihara 4. 8 boleh, semuanya boleh selama apa tadi cara merawatnya. Kemudian dipastikan menyusui induknya atau pakannya lah. Itu bagus, bisa 8. Tapi kalau misalnya kita khawatir, ya minimal 50%-nya. Nah, ini ada pernyataan Kang lihat. Nah, jika induk kelinci melahirkan anak kelinci yang banyak tadi, nah, besar kemungkinan terdapat anak kelinci yang tidak akan kedapatan susu. Nah, itu makanya ya. Untuk menyiasatinya, Anda bisa menitipkan anak kelinci yang tidak dapat susu itu kepada kelinci betina lainnya yang agak mendapatkan susu. Jadi kalau misalnya dia banyak nih satu kelinci nih induknya, ini cuma 2, 3 misalnya, titipin itu bisa. Bisa jadi titipkan gitu ya? Iya. Jadi sepersusuan. Jadi dan nantinya itu. Iya. Dan mungkin, tapi saya nggak tahu juga apakah waktunya secepat harus seperti apa. Jangan sampai kan mungkin tadi, wah ini bukan anak saya nih. Enggak juga ya. Kalau binatang tuh cenderung kalau masih bayi lah ya, cenderung naluri sih. Induknya juga sama. Iya, betul. Juga sama. Dan itulah ya. Jadi tidak seperti apa? Kalau mamalia ya, mamalia kalau kita perhatikan kan sangat apa namanya? Sangat ingat dengan anaknya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan yang di apa itu primata, kalau bukan anaknya kan disingkirkan. Iya, betul. Kalau dia lagi gendong anaknya, terus datang anaknya ini tinggal. Kalau kelinci enggak sih? Enggak ya. Mirip ayam lah kelinci mah. Betul. Ada dagingnya daging kayak ayam. Oke, Kang Dayat. Ini mudah-mudahan bermanfaat nih ya obrolan kita. Ada terakhir pesan? Apa namanya? Untuk ini kandang perlu diperhatikan nih. Oh iya, betul, kandang nih. Kandang itu yang kalau jumlahnya banyak, sekarang modelnya sudah banyak dipakai nih. Jadi kayak gini nih, palungan. Ya. Jadi yang segitiganya nanti pakannya di sini nih. Oke. Jadi pakannya di tengah ya. Itu untuk pakan hijauan lah. Kalau kilau tidak pakai pakan lengkap. Ya. Kalau pakai pakan lengkap mah pakai wadah. Pakai wadah. Itu biasa. Itu juga estetika kandang seperti itu bagus. Kemudian pintunya di atas tuh. Betul. Pintunya di atas. Di atas di tengah. Kemudian ini karena saya pernah beli untuk tempat minum supaya tidak banjir. Itu ada yang tempat minum otomatis lah. Oke. Jadi dia begitu buka sendiri kali. Sekarang udah apa sih istilahnya? Nggak tahu. Ada itu istilahnya. Ayam juga pakai begitu sekarang. Iya, makanya. Jadi sekarang udah banyak lah model tempat saya tunjukin gambarnya ya. Model tempat minum yang otomatis memang itu otomatis. Ya. Kemudian begini. Untuk bahan kandang karena ada ini saya lupa lagi mohon maaf. Ada zat di urin kelinci yang sangat boleh dikatakan tanda petiknya tajam lah. Dia cepat merusak bahan kandang Kang Deni. Kalau urinnya, baik itu logam maupun kayu. Oleh karena itu mungkin kalau membuat kandang itu kita harus siap-siap mengganti lah. Yeah. Mengganti karena kelinci cenderung mau juga kalau pakannya kurang lengkap dari segi nutrisi, dia akan menggerogoti bahan kandang, kayunya. Giginya kan tajam. Iya. Itu saya pernah jebol jadi beradu. Berarti jangan sampai kekurangan pakannya, jangan kebutuhan. Kuncinya mah di pakan jangan sampai kekurangan karena akan berimbasnya ke yang lain. Yeah. Tadi kalau kita pakai logam, ternyata air kencingnya juga lumayan keras juga tajam. Nah ini pernah ada saran katanya pakai plastik aja yang murah katanya. Fiber. Fiber yang tidak harus yang tebal, ada yang fiber lah. Ya. Fiber kan seberapa sih kuatnya kelinci? Itu kan kepakai tulang juga nanti di bawah. Ya. Nah itu agak mending katanya, tidak terlalu cepat rusak oleh urinnya kelinci.
Dan ini Kang Dani, nih sobat Tani, sobat Colenak, sebentar nih satu lagi. Jadi urin kelinci ini dalam bentuk segar pun Kang Dani itu sangat bagus untuk pupuk hortikultura. Ya, sayuran. Betul. Karena ini sudah banyak dimanfaatkan di daerah Lembang, daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Lembang, Jawa Barat, itu untuk pupuk itu ternyata. Berarti dan ditampung. itu jadi uang. Berarti ditampung dan itu menjadi side income. Ya, betul. Dan itu teknologi loh. Iya. Udah, dan mungkin tidak terbuang jadinya. Jadi limbahnya itu digunakan baik dari kotorannya dan urinnya itu bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Bahkan mungkin tanaman itu bisa berkontribusi nanti mungkin lebih buat makanan kelinci juga. Jadi bisa zero waste. Zero waste. Muter tidak ada yang dibuang. Ya. Tidak yang dibuang. Keren. Itu, Kang Dani. Jadi memang betul teman-teman. Jadi ada tips yang harus kita perhatikan. Pertama itu makan pakan. Kemudian kandang. Konstruksi kandang. Dan ya tentunya manajemen yang harus juga itu. Terutama itu tadi kalau segi manajemen atau pemeliharaan yang perhatikan reproduksi tadi. Reproduksi, ya bagaimana keberlangsungan. Terutama cara kawin, karena Kawinnya, kalau salah. Ya teknis itu ya. Betul. Wow, ternyata ya. Panjang juga pertanyaan kenapa Playboy, akhirnya panjang jawabannya. Oke, Sobat Colenak, semoga bermanfaat. Ya. Yang mau pelihara kelinci, monggo. Tapi haruslah sekarang bapaknya atau Anda yang jantan jangan bersifat seperti kelinci. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, salam peternakan. Colenak keren. Ngopi. Mana kopi nak? Itu.